Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengujian hipotesis komparatif. Di sini akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif. Yang pertama yaitu menggunakan sampel berkorelasi menggunakan t-test. Teknik paramedik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ini adalah rata-rata 2 sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio adalah menggunakan t-test. Di sini saya akan memberi contoh dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas. Di sini berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih secara acak dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan apakah berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai ataupun tidak. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya di sini. Untuk yang pertama kita masuk ke variable view. Kita beri nama di sini adalah karena untuk menguji 2 data yang berasal dari itu satu sumber yang sama, kita bisa tulis di sini yaitu data sebelum dan yang satunya yaitu sesudah. Untuk labelnya mungkin bisa diberi ini sebelum diberi mobil, dan yang satunya sesudah diberi mobil. Baiklah, langsung saja kita masuk ke data view. Di sini kita tinggal menyalin data yang ada dari sini. Kita bisa menyalin dari yang sebelum, langsung kita salin saja dari 25 data yang ada. Ctrl C. Baiklah, lalu selanjutnya untuk data yang sesudah sama seperti kita salin seperti yang tadi. Baiklah, di sini kita sudah memiliki 2 data dari yang sebelum diberi mobil dan sesudah. Lalu langsung saja kita uji menggunakan di sini analyze, compare menggunakan pirate sample test karena di sini menggunakan 1 sampel. Langsung kita masukkan saja sebelum dan juga sesudah. Di oke, dan akan di sini akan keluar hasilnya. Data di sini telah didapatkan, yaitu bisa dilihat dari rata-rata sebelum ke efektivitasan pekerja yaitu 74 dan yang sesudah 79 di sini sama saja. Lalu adapun simpangan bakunya yaitu 7,5 dan juga 10,17. Lalu setelah itu di sini kita bisa melihat dari hasil tes yang didapatkan. Langsung saja ke hasilnya yaitu SIG. Bisa dilihat di makalah di sini yang lebih jelas. Di sini SIG 0,0. Di sini berarti di sini jika HO diterima bila SIG berarti lebih dari 0,05, sementara HO ditolak bila SIG kurang dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan karena di sini SIG-nya yaitu 0,0. Jadi di sini HO ditolak dan dibuktikan terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan sesudah mendapatkan kendaraan dinas itu cukup signifikan karena di sini dilihat 0,0 berarti bisa diterima. Jadi untuk penggunaan pemberian mobil saat bekerja itu dirasa efisien seperti itu. Baiklah, untuk penjelasan saya selanjutnya mungkin bisa
dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu menggunakan sampel independen atau tidak berkorelasi. Di sini menguji hipotesis dua sampel independen adalah menguji kemampuan generasi rata-rata dua sampel yang tidak berkorelasi. Contohnya di sini untuk menguji hasil belajar dari dua kelompok yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya, yaitu untuk pertama dimulai dari seperti yang dilihat di sini, hasil dan juga kelompok. Untuk kelompok menggunakan measure nominal dan juga value-nya diisikan yang satu kelompok A dan dua kelompok B. Setelah mengisi semuanya, kita langsung masuk ke data view dan mengisikan dari data yang sudah kita dapatkan dari makalah tadi seperti ini. Sama. Selanjutnya langsung kita analyze menggunakan compare independent sample t-test. Untuk hasil belajarnya kita masukkan seperti ini. Hasil belajar kita masukkan di tes variabel dan kelompok dimasukkan di grup. Untuk define grupnya kita masukkan yaitu di grup 1 yaitu angka 1, grup 2 adalah 2. Selanjutnya kita langsung klik OK dan kita tunggu hasil tesnya. Seperti ini. Setelah didapatkan hasilnya di sini kita lihat berdasarkan tabel output independent sample t-test, bagian sig-nya dapat sig 2 telet dapat dilihat di sini mendapatkan 0,37, yang berarti di sini untuk HO diterima itu ya harus melebihi 0,05. Jadi di sini HO ditolak dan kesimpulannya di sini bahwa rata-rata hasil belajar siswa dari kelompok A dan kelompok B ini terdapat perbedaan yang signifikan. Yang selanjutnya yakni sampel berkorelasi. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris meliputi analisis of variance atau ANOVA, dan statistik non-parametris meliputi tes Cohrant dan Friedman. Untuk pengaplikasiannya yaitu langkah pertama buka SPSS, lembar kerja baru SPSS, lalu klik bagian variabel. Terus mengisi yang pertama yaitu awal minggu, sebulan, dan setahun seperti yang dicontohkan seperti ini. Setelah itu bagian label kita ganti dengan yang pertama BB awal, yang kedua BB seminggu, yang ketiga BB sebulan, dan yang keempat BB setahun. Berikutnya kita buka pada data view. Kita masukkan data yang sudah ada di makalah seperti ini. Selanjutnya kita buka analisis list, terus non-parametric test. Setelah itu relate sample seperti ini. Setelah itu semua data dimasukkan ke tes variabel. Setelah itu klik OK dan keluar data. Dari kesimpulan di atas yakni berdasarkan tabel output tes statistik di atas diketahui nilai asim sig sebesar 0,00 lebih besar dari 0,5, maka H0 ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Yang selanjutnya yakni K-independen, yaitu pengujian hipotesis komparatif. K-sampel independen dapat menggunakan baik statistik parametrik maupun non-parametris. Statistik parametris digunakan bila data berbentuk interval atau rasio serta distribusinya membentuk kurva normal, sedangkan statistik non-parametris digunakan bila data berbentuk nominal maupun ordinal dengan distribusi bebas. Untuk pengaplikasiannya yakni yang pertama buka
SPSS. Selanjutnya yaitu ditulis seperti ini, name dimasukkan masa dan merek. Selanjutnya pada desimal yaitu di masa ditulis angka 1 dan di merek 0. Sedangkan di label yaitu masa ditulis seperti ini, di dalam kurung jam, dan merek di dalam kurung lampu. Untuk value-nya yang masa noun dan yang merek itu merek seperti ini. Setelah itu kita buka data view. Nah, di data view kita masukkan data dari makalah seperti ini. Setelah itu kita buka analyze. Setelah dibuka analyze, kita klik non parametric text. Setelah itu K independent sample. Setelah kita masuk pada ini, kita klik yang masa untuk tes variable list dan yang merek pada grup variable. Untuk grup variable kita klik define range. Setelah itu di minimum kita kasih angka 1 dan di angka maksimum kita beri angka 4. Setelah itu klik continue dan oke. Setelah itu kesimpulannya yaitu berdasarkan output atau tes statistik di atas diketahui nilai asymmetric adalah sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, dan berarti ada perbedaan yang nyata signifikan antara masa hidup keempat merek lampu. Dengan demikian maka dapat dikatakan pula bahwa daya tahan atau masa hidup merek A, B, C, dan D adalah tidak sama alias berbeda. Seperti itu.